Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman sekalian, ini salah satu contoh jurnal ilmiah ya, yang teorinya kan telah disampaikan bahwa cara bikin jurnal ilmiah itu strukturnya ada 3 bagian gitu ya. Ada bagian awal yang dicantumkan, ada judul, ada nama penulis serta afiliasinya, ya contohnya nama kampusnya, kemudian ada abstrak, kemudian kata kunci. Lalu bagian isi, ya, bagian yang kedua, bagian isi itu ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil pembahasan. Kemudian di bagian 3 ya, bagian penutup itu kesimpulan dan daftar pustaka. Pikirkan novelty-nya ya. Jadi setelah meneliti hasil-hasil peneliti pendahulu, nah kita pembaruannya apa novelty-nya. Ini salah satu karya ilmiah, jurnal ilmiah yang saya tulis ya. Gitu. Judulnya Perbandingan Pendapat Mazhab Fikih tentang Hukum Umroh. Nah, ditulis di sana ada contohnya, ada Maman Abdurrahman, SIT Bandung. Kemudian dimasukkan emailnya ya. Contohnya ini Maman Abdurrahman 234@gmail.com. Abstrak. Umroh merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Meskipun disepakati sebagai ibadah yang disyariatkan, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Apakah wajib atau sunnah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat 4 mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai hukum umroh. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, library research, dengan pendekatan deskriptif komparatif melalui kajian terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa umroh merupakan sunnah muakkadah. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil Quran, hadis, serta metode istinbat hukum yang digunakan masing-masing mazhab. Walaupun terdapat perbedaan hukum, seluruh mazhab sepakat bahwa umroh merupakan ibadah yang memiliki keutamaan besar dan sangat dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Lalu kata kunci ya bagusnya itu alfabetis ya. Hukum Islam, istinbat hukum, mazhab fikih, perbandingan pendapat mazhab, umroh. Nah, lalu ke pendahuluan. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam adalah ibadah haji dan umroh. Kedua ibadah tersebut sama-sama dilaksanakan di tanah suci Makkah dengan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Sedangkan umroh merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan
dan menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum umroh, terutama terkait apakah umroh termasuk ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup atau hanya berstatus sunnah muakkadah. Az-Zuhaili 2011. Secara bahasa, umroh berarti ziarah atau berkunjung. Adapun secara istilah, umroh adalah ibadah yang dilakukan dengan berihram dari mikot, melaksanakan tawaf di Ka'bah, melakukan sa'i antara Bukit Shofah dan Marwah, kemudian diakhiri dengan tahallul. Berbeda dengan ibadah haji yang memiliki waktu pelaksanaan tertentu pada bulan Zulhijjah. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Kemudian pelaksanaan tersebut menjadikan umroh sebagai salah satu ibadah yang banyak diminati oleh umat Islam berbagai negara termasuk Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ini Kementerian Agama RI tahun 2024. Dasar penyariatan umroh terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan hukum mengenai umroh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ayat tersebut menjadi salah satu dasar utama yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum umroh. Akan tetapi perbedaan dalam memahami makna perintah pada ayat tersebut melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Sebagai ulama memahami ayat tersebut sebagai perintah yang menunjukkan kewajiban, sedangkan sebagian lainnya menafsirkan ayat tersebut sebagai anjuran untuk menyempurnakan ibadah yang telah dimulai, bukan sebagai dalil kewajiban melaksanakan umroh sejak awal. Az-Jaziri 2003. Perbedaan pendapat mengenai hukum umroh merupakan salah satu contoh dinamika pemikiran fikih Islam yang berkembang sejak masa klasik hingga saat ini. Dalam tradisi hukum Islam, perbedaan pendapat atau ikhtilaf merupakan hal yang wajar karena muncul sebagai akibat dari perbedaan metode istinbat hukum, pemahaman terhadap dalil, serta pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan nas syariat. 4 mazhab fikih yang paling banyak diikuti oleh umat Islam yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum umroh. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu. Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa umroh merupakan sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. An-Nawawi 1996. Perbedaan tersebut tidak hanya memiliki nilai akademik dalam kajian fikih Islam, tapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan umat Islam. Banyak masyarakat yang belum memahami alasan di balik perbedaan pendapat tersebut, sehingga seringkali menganggap adanya perbedaan sebagai bentuk pertentangan dalam ajaran Islam. Padahal perbedaan pendapat di kalangan ulama justru menunjukkan keluasaan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai perbandingan pendapat mazhab tentang hukum umroh agar masyarakat dapat memahami dasar argumentasi masing-masing mazhab secara lebih objektif dan proporsional. Kholab 2004. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan pendapat 4 mazhab fikih mengenai hukum umroh dalam perspektif fikih Islam. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum, dalil, serta metode istinbat yang digunakan oleh masing-masing mazhab
dalam menetapkan hukum umroh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan fikih Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami perbedaan pendapat ulama terkait hukum pelaksanaan umroh. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, library research, dengan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas hukum umroh menurut madhab-madhab fikih Islam. Z 2018. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama seperti Al-Fiqh ala Al-Mazhabil, Al-Arba'ah karya Al-Jaziri, dan Al-Faqih Al-Islami wa Adilatuhu karya Az-Zuhaili. Sementara itu data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum umroh dan perbandingan madhab. Az-Zuhaili 2011. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi, content analysis, dengan membandingkan pendapat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai hukum umroh beserta dalil yang digunakan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai persamaan dan perbedaan pendapat antar madhab. Moleong 2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi, konten analisis, dan analisis komparatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur fikih kemudian direduksi, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan hukum umroh menurut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan dasar hukum, metode istinbat, persamaan, perbedaan, kelebihan, serta kekurangan dari masing-masing pendapat mazhab. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan pandangan ulama dalam menetapkan hukum umroh. Hasil dan pembahasan. Perbandingan pendapat madhab tentang hukum umroh dalam perspektif Islam. Para ulama sepakat bahwa umroh merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Namun mereka berbeda pendapat mengenai status hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami dalil Al-Quran dan hadis serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Al-Jaziri 2003. 1. Pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa umroh hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Menurut ulama Hanafi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umroh tidak menunjukkan kewajiban melaksanakan umroh, melainkan perintah untuk menyempurnakan ibadah tersebut apabila seorang telah memulainya. Oleh karena itu, meninggalkan umroh tidak dianggap berdosa, tetapi melaksanakannya memperoleh pahala dan keutamaan yang besar. Az-Zuhaili 2011. 2. Pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa umroh hukumnya sunnah muakkadah.
Ulama Maliki menilai bahwa tidak terdapat dalil yang secara tegas mewajibkan umroh sebagaimana kewajiban haji. Mereka berpegang pada sejumlah hadis yang menunjukkan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam dalam rukun Islam adalah haji, sedangkan umroh merupakan ibadah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jaziri 2003. 3. Pendapat mazhab Syafi'i. Berbeda dengan Hanafi dan Maliki, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Mazhab ini memahami perintah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 sebagai perintah wajib, karena pada dasarnya setiap perintah dalam syariat menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna lain. Selain itu, ulama Syafi'iyah juga menggunakan beberapa hadis yang menunjukkan kewajiban umroh bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial. An-Nawawi 1995. Pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu. Ulama Hambali berpendapat bahwa umroh merupakan ibadah yang kedudukannya hampir setara dengan haji karena sama-sama diperintahkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, seseorang yang telah memenuhi syarat kemampuan diwajibkan untuk melaksanakan umroh sebagaimana kewajiban haji. Az-Zuhaili 2011. Analisis perbandingan pendapat mazhab. Ada aspek hukum. Menurut Hanafi hukumnya sunnah muakkadah, menurut Maliki sunnah muakkadah, menurut Syafi'i wajib, menurut Hambali wajib. Dasar dalil. Menurut Hanafi, Quran surat Al-Baqarah 196 dipahami sebagai perintah menyempurnakan ibadah yang telah dimulai. Menurut Maliki, tidak terdapat dalil tegas yang menunjukkan kewajiban umroh. Menurut Syafi'i, perintah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 196 menunjukkan kewajiban. Menurut Hambali, Quran surat Al-Baqarah 196 dan hadis-hadis dipahami sebagai dalil kewajiban. Metode istinbat. Menurut Hanafi, menafsirkan perintah sebagai anjuran bukan kewajiban. Menurut Maliki, menekankan tidak adanya nas yang tegas mengenai kewajiban. Menurut Syafi'i, kaidah usul fikih bahwa perintah pada dasarnya menunjukkan wajib. Menurut Hambali, menggabungkan dalil Al-Quran dan hadis secara tekstual. Persamaan. Menurut Hanafi, sama-sama mengakui umroh sebagai ibadah yang disyariatkan dan berpahala besar. Menurut Maliki, sama-sama mengakui umroh sebagai ibadah yang disyariatkan dan berpahala besar. Sedangkan menurut Syafi'i, sama-sama mengakui umroh sebagai ibadah yang disyariatkan dan berpahala besar. Menurut Hambali, sama-sama mengakui umroh sebagai ibadah yang disyariatkan dan berpahala besar. Menghasilkan berbagai pandangan hukum terhadap satu permasalahan yang sama. Az-Zuhaili 2011. Meskipun terdapat perbedaan mengenai status hukumnya, seluruh madhab sepakat bahwa umroh merupakan ibadah yang memiliki keutamaan besar dan sangat dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan ibadah umroh, melainkan menunjukkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam memahami nas syariat. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan pendapat madhab tentang hukum umroh dalam perspektif fikih Islam, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pandangan di kalangan 4 madhab fikih. Persamaannya, seluruh madhab sepakat bahwa umroh merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam, memiliki keutamaan yang besar, serta dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan fisik dan finansial untuk melaksanakannya. Selain itu, keempat madhab sama-sama menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum umroh. Perbedaan pendapat terletak pada status hukum umroh. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa umroh hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan madhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan metode istinbat hukum dan penafsiran terhadap dalil-dalil syariat, khususnya Quran surat Al-Baqarah ayat 196 serta hadis-hadis yang berkaitan dengan umroh. Dari segi kelebihan, pendapat madhab Hanafi dan Maliki memberikan kemudahan bagi umat Islam karena tidak menetapkan umroh sebagai kewajiban. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan utama terletak pada penafsiran terhadap Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Madhab Syafi'i dan Hambali memahami ayat tersebut sebagai dalil kewajiban umroh, sedangkan madhab Hanafi dan Maliki memahaminya sebagai perintah untuk menyempurnakan ibadah yang telah dilakukan, bukan kewajiban untuk melaksanakannya sejak awal. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman metode istinbat hukum dalam fikih Islam. Sehingga lebih mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat. Sementara itu, pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki kelebihan dalam konsistensinya memahami perintah syariat sebagai bentuk kewajiban yang didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Adapun kekurangan dari pendapat Hanafi dan Maliki adalah berpotensi mengurangi dorongan sebagai umat Islam untuk melaksanakan umroh. Sedangkan pendapat Syafi'i dan Hambali dinilai memberikan beban hukum yang lebih besar bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat kemampuan. Dengan demikian, perbedaan pendapat mengenai hukum umroh menunjukkan keluasan ijtihad dan dinamika pemikiran dalam fikih Islam. Setiap madhab memiliki argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, perbedaan tersebut hendaknya dipahami sebagai kekayaan khazanah hukum Islam yang memberikan alternatif pemahaman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan landasan dalil yang diyakini. Daftar Pusaka Al-Jaziri A.R 2003 Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah An-Nawawi Y.S 1995 Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Beirut Dar al-Fiqh Az-Zuhaili W 2011 Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Damaskus Dar al-Fiqh Khalaf AW 2004 Ilmu Usul Fikih Jakarta Pustaka Amani Kementerian Agama Republik Indonesia 2024 Manasik Haji dan Umroh Jakarta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Moleong L.J 2018 Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya. Nah, itu salah satu contoh jurnal ilmiah
dan itu selanjutnya itu bisa di publish ya, supaya bisa berguna nantinya ya bagi peneliti berikutnya. Ya demikian teman-teman sekalian, kita telah sampai kepada penjelasan tentang strukturnya ya, dan juga contohnya ya. Jadi pahami tentang strukturnya ya, cara bikin jurnal ilmiah itu cukup dibagi kepada 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup ya. Bagian awal ya judul, kemudian nama penulis ya, dan afiliasinya, contohnya dicantumkan nama perguruan tingginya ya gitu. Kemudian juga email, masukkan ya email. Kemudian abstrak ya. Kemudian kata kunci. Bagian isi ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil, ada pembahasan ya, yang disebut itu IMRAD gitu ya, singkatnya itu IMRAD ya gitu. Ada introduction gitu ya. Kemudian ada bagian penutup ya, kesimpulan dan daftar pustaka. Baiklah, kita kerjakan ya. Terima kasih.